yang tidak datang hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang daftar perjalanan bisnis. Daftar perjalanan bisnis. Masih ingat apa itu daftar perjalanan bisnis? Coba Cindy, apa kira-kira daftar perjalanan bisnis? Daftar perjalanan bisnis adalah suatu perjalanan pimpinan. Ya, Muslimin? Daftar perjalanan bisnis adalah daftar yang dibuat oleh seorang sekretaris untuk pimpinannya dan biasanya berisi tentang jadwal kegiatan yang akan dilakukan pimpinan selama melakukan perjalanan bisnis. Oke. Nah, kira-kira ada berapa pola dalam membuat daftar perjalanan bisnis? Ya, apa Fitri? Berapa Fitri? 12. Berapa pola? Coba siapa ingat? Ada berapa pola? 2. Coba berapa Lelan? 2, Bu. Oke, ada 2. Yang pertama itu adalah, nah ini contohnya. Ini adalah daftar perjalanan bisnis dalam bentuk pola swasta. Nah, hari ini kita akan, ini contoh daftar perjalanan bisnis atau itinerary yang sudah diisi. Jadi hari ini kita akan praktek mengisi daftar perjalanan bisnis. Coba lihat di meja kalian masing-masing, itu sudah ada map yang berisi format daftar perjalanan bisnis. Nah, jadi kompetensi dasar dalam perjalanan bisnis ini adalah mendeskripsikan perjalanan bisnis dengan tujuan pembelajarannya adalah mampu menyusun daftar perjalanan bisnis atau itinerary. Nah, ini bisa kalian lihat daftar perjalanan bisnis pola swasta. Jadi ada nomor, hari, tanggal, waktu kegiatan dan keberangkatan. Kemudian ini daftar perjalanan bisnis pola pemerintah. Di sini ada nomor, waktu keberangkatan itu meliputi hari, tanggal dan rukun keberangkatan, tempat tujuan, jenis transportasi, acara, lama perjalanan, tiba kembali, waktu transportasi dan nama stasiun. Baik, silakan kalian buka, kalian ambil. Nah, ini dia. Jadi kita ada sebuah soal yang akan kita isikan ke dalam daftar perjalanan bisnis yang sudah kalian pegang. Coba tunjukkan dulu, mana dapat nama formatnya, pola swasta. Formatnya. Mana formatnya? Oke. Nah, ini semua kegiatan ini akan kita pindahkan ke dalam format daftar perjalanan bisnis. Jadi kita akan dari awal ya. Pimpinan akan melakukan perjalanan bisnis dari Denpasar tanggal 9 sampai tanggal 12 Maret 2015 ke Denpasar. Berangkatnya dengan Lion jam 6.05, kembalinya dengan Garuda jam 2.20 PM. Kemudian selisih waktu, kalian harus perhatikan ya, dalam membuat daftar perjalanan bisnis itu biasa ada namanya selisih waktu. Selisih waktu antara Indonesia bagian barat
dengan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Jadi ada selisih waktu. Nah, di sini selisih waktunya adalah sekitar satu jam. Antara Surabaya dan Denpasar ada selisih waktu satu jam. Kemudian perhatikan kegiatannya. Coba perhatikan kegiatannya. Perhatikan kegiatannya yang ada di lembar kerja kalian. Perhatikan apakah kegiatannya sudah berurutan. Coba perhatikan. Mulai hari, tanggal, waktunya sudahkah berurutan? Sudah. Nah, karena sudah berurutan, kalian tidak perlu lagi yang namanya memperhatikan. Jadi hanya tinggal memasukkan ke daftar perjalanan bisnis. Jadi kita contohkan yang nomor 1. Tanggal 9 Maret 2015. Tanggal 9 Maret 2015. Oke, kita isikan di nomor. Kita isikan di nomor. Ya. Nah, kita isikan dulu nama yang melakukan perjalanan bisnis. Jadi nama pimpinannya. Silakan diisi nama pimpinannya. Kemudian tujuan perjalanannya. Tujuannya adalah perjalanan bisnis ke Denpasar. Lalu waktunya ini tanggal keberangkatannya sampai tanggal kembali. Jadi tanggalnya itu tanggal berapa? Tanggal sampai tanggal 2015. Oke, tanggal 9 Maret sampai dengan 12 Maret 2015. Nah, kemudian kegiatan yang pertama. Yang pertama itu adalah tanggal berapa? 9 Maret. Oke, 9 Maret. Harinya kira-kira hari Senin. Senin 9 Maret 2016. Waktunya 2015. Waktunya jam berapa? 9.30. Tadi pimpinan berangkat dari bandara di Surabaya itu jam 6.05. Perkiraan waktu sekitar 2 jam. Berarti seharusnya jam 8.05 dia sudah tiba di bandara. Karena kegiatan pertamanya adalah check-in, dari bandara kita perkirakan ke hotel tempat dia check-in 20 menit. sekitar 20 menit. Berarti 8.50 ditambah perbedaan waktu 1 jam. Berarti jam 9.30. Sudah? Kemudian kegiatannya apa? Check-in. Kegiatannya adalah check-in. Nah,
Kemudian nama tempat biasa kita isikan di keterangan. Nama tempat di keterangan. Hotel. Oke, itu yang nomor 1. Baik, yang selanjutnya coba silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada ibu. Silakan kerjakan yang selanjutnya. Jadi dalam membuat perjalanan bisnis ini yang diperlukan adalah ketelitian kalian dalam mengatur jadwal. Mengatur jadwal, memperhitungkan dan memperkirakan waktu dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, sudah ada yang selesai membuat daftar perjalanan bisnisnya? Oke, saya rasa sudah selesai semua kan? Ibu, ya, sudah selesai semua. Gimana? Ada kesulitan dalam membuat daftar perjalanan bisnis? Ada yang tidak dimengerti? Berarti kalian sudah cukup paham bagaimana cara mengisi daftar perjalanan bisnis untuk sekolah swasta. Di hari ini kita memang hanya membahas sekolah swasta. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sekolah pemerintah. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan yang pertama itu adalah daftar perjalanan bisnis itu bertujuan untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan perjalanan bisnis. Yang kedua, kegiatan yang disusun dalam perjalanan bisnis itu harus Lalu yang ketiga, kalian semua sebagai calon-calon sekretaris itu harus dapat teliti seteliti-telitinya dalam memperhitungkan waktu yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan dalam bisnis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Coba hasil kerjanya daftar perjalanan bisnis yang sudah kalian selesaikan, masukkan ke dalam Excel Excel yang ada. Silakan dimasukkan ke dalam Excel Excel yang ada. Ya. Oke.
Jadi ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan ditanyakan. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan mengenai daftar perjalanan bisnis? Ya. Kan setelah kita buat format jadwal perjalanan bisnis, mungkin kadang-kadang ada kejadian tak terduga. Itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu tadi tugasnya seorang sekretaris. Dia harus bisa memperhitungkan waktu kegiatannya, kemudian memperhitungkan ketika ada tidaknya kemungkinan kejadian yang tidak terduga. Misalnya ketika di perjalanan ban kendaraannya bocor atau apa. Jadi sekretaris harus bisa memperhitungkan itu semua. Kejadian-kejadian yang tidak diduga itu harus bisa diperhitungkan, ditambahkan dengan waktu yang tidak diperkirakan dibutuhkan. Oke, Muslimin? Berarti Yang lain? Oke? Oke, baiklah. Kita akhiri pertemuan praktek kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kebetulan waktu kita juga sudah berakhir. Saya harapkan kalian nanti selepas dari ruangan ini kembali ke rumah masing-masing, dan tolong setelah di rumah kembali dipelajari untuk pertemuan minggu depan pola pemerintah. Baik, sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga di perjalanan pulang nanti kita tidak terhambat oleh sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baik, doa dimulai. Selesai. Baik, selesai berdoa, saya akhiri pelajaran kita hari ini.